pemirsa JTV. Sekarang silakan bertanya ya tentang toleransi antar umat beragama. Ada nomor interaktif 0822 5368 8839. Boleh juga di WhatsApp, di SMS, silakan di 0813 60 256228. Nah, tentang tasamu dalam beragama. Salam buat semua pemirsa di Aceh TV. Ya, ada yang sudah lama tidak nelpon. Kalau sakit kami doakan semoga cepat sembuh. Kalau memang sudah tidak tinggal di Banda Aceh, kita doakan semoga di daerah lain juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita yang sedang sakit, Tengku Abu Laila. Salam kepada beliau di Kampung Pina. Ada Pak Ramangkau, Dr. Randes Haji Abdul Ramangkau, itu sudah jauh di Berenun. Semoga Allah SWT menyembuhkan penyakitnya. Juga ada guru-guru kita yang lain, ada Abu Daud, kita sambut telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Abi Husaini di Birun. Di Birun. Ini Ustaz. Ya, Silakan. ada satu persoalan. Ya. Bagaimana kita seorang menghina agama lain, misalnya agama orang lain lah. Ya. Menurut saya baca, saya pernah juga saya tengok ayat satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 98. Bagaimana maksudnya Allah mengatakan ayat itu? Apa ada hubungan dengan menghina agama? Itu aja Ustaz. Ustaz jelaskan uraian yang surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 108. Tidak salah saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Abi Husaini di Birun ya. Mungkin di sisi ibu ya, bersama ibu ada suara ibu tadi di sini. Betul Tengku Abi Husaini yang dulu juga sering di Aceh TV ya. Apa yang Abi Husaini tanyakan benar ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan agama lain, agama apa saja. Apakah agama orang Kristen, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Yahudi dan sebagainya. Tidak boleh kita jelek-jelekkan. Karena ini Allah sendiri yang melarang ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka sebab sembah yang mereka sembah ya. Min dunillah. Selain Allah ya. Ini Allah sendiri yang melarang. Kenapa Allah melarang? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kalau kita mengatakan kepada Tuhan orang lain tidak benar, mereka itu akan mengatakan Allah juga tidak benar. Allah juga tidak ada. Jadi mereka menjelek-jelekkan karena mereka sakit hati. Jadi kita jelekkan agama orang lain juga menjelekkan agama kita. Kita jelekkan nabi orang lain juga menjelekkan nabi kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108 melarang kita umat Islam untuk menjelek-jelekkan agama orang lain. Tidak boleh ya. Tuhan orang lain tidak boleh kita jelek-jelekkan. Tapi kalau kita mengajar orang dalam masjid ya, tanpa orang kafir di situ, itu boleh. Itu boleh, tapi bukan memaki-maki.
Misalnya kita jelaskan. Nah, lalu bagaimana dengan Abdul Samad? Ya, Abdul Samad yang sudah dilapor oleh orang-orang Kristen, dituduh Abdul Samad menghina Tuhan orang Kristen. Menurut kita tidak berpihak. Ya. Ketika Ustaz Abdul Samad menyampaikannya untuk orang Islam di masjid, ya, Ustaz Abdul Samad itu tidak salah, karena mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umat Islam, tentang patung, tentang salib, tidak salah. Nah, ketika ceramah itu ya sudah menyebar lewat YouTube, lewat internet, ya, itu jadi salah. Jadi salah, maka diperkarakan. Tetapi sebagai sama-sama umat Islam, kita minta hakim-hakim pemerintah untuk memaafkan Ustaz Abdul Samad. Kita orang Islam wajib membela Ustaz Abdul Samad. Jadi itu yang kita harus membela beliau. Begitu juga Zakir Naik di Malaysia harus kita bela. Tidak boleh kita berpihak kepada orang non Islam. Kita harus berpihak kepada sesama Islam. Tapi semua itu adalah urusan hukum, bukan urusan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas orang-orang Hindu, orang Buddha, orang-orang Cina di Malaysia sudah marah terhadap Zakir Naik. Karena ceramahnya terbuka, mengkritik, mengatakan agama orang lain tidak benar, Tuhan-Tuhan agama orang lain tidak benar. Ustaz Abdul Samad mungkin beda masalahnya dengan Zakir Naik. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Samad juga terlindung, tidak dihukum oleh negara. Demikian jawaban saya kepada Abi Husaini yang berada di Birun. Biasa Abi Husaini ada di Banda Aceh, ya. Tapi mungkin pulang ke kampung istri mudanya di sana. Ya, salam buat Abi, ya. Selanjutnya saya ingin membaca sebuah pertanyaan dari tadi Abdul Qadir namanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz, ya. Mengapa Allah SWT menjadikan manusia berpuak-puak, bersuku-suku dan berlainan kepercayaan agama mereka? Misalnya Ustaz, orang Cina banyak yang komunis, orang Rusia banyak yang komunis, orang Eropa banyak yang Kristen, sedangkan orang Asia, Asia Tengah, Asia Timur, ya, Indonesia, Malaysia banyak yang Islam. Tolong penjelasan Ustaz. Abdul Malik di Banda Aceh. Baik saudara Abdul Malik di Banda Aceh, memang Allah SWT yang berkehendak semua itu. Kalau Allah SWT ingin menjadikan manusia satu bangsa, tidak berbangsa-bangsa, juga mampu oleh Allah SWT. Tetapi Allah mau menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu adalah kehendak Allah SWT. Karena Allah ingin melihat, ya. Allah ingin melihat siapa di antara bangsa-bangsa itu yang lebih baik amalnya, ya. Yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa kepada Allah SWT. Yang paling baik takwanya. Apakah orang-orang non-Islam itu dipersiapkan oleh Allah misalnya untuk masuk neraka? Gitu kan? Itu juga urusan Allah SWT. Karena belum tentu sesuatu bangsa itu tidak beralih. Bisa jadi katakanlah orang Cina sekarang banyak yang komunis, siapa tahu ke depan orang itu akan beriman masuk Islam. Begitu juga orang Rusia.
Siapa tahu orang Islam di Indonesia, di Malaysia sekarang Islam, tapi suatu saat menjadi orang non Islam misalnya. Ya. Jadi semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas Allah telah mentakdirkan umat manusia ini banyak bangsa, banyak kepercayaannya, banyak agamanya, tidak satu agama. Tetapi sebagai orang Islam kita harus yakin bahwa agama Islamlah agama yang benar, agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam menurut Al-Quran, agama itu tertolak. Tertolak. Agama Islam yang benar. Tetapi bagi orang kafir menganggap agama mereka yang benar. Orang Kristen menganggap agama mereka yang benar. Mereka menuhankan lagi Isa Al-Masih. Isa itu Tuhan juga. Malah ada lagi Tuhan Ruhul Kudus. Jadi 3 Tuhan bagi orang Kristen. Orang Yahudi juga 3 Tuhannya. Orang Hindu juga banyak Tuhannya. Tapi orang Islam hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Abdul Qadir. Pertanyaan Abdul Qadir sangat bagus. Ya. Baik, ini ada Husaini bin Ahmad di Banda Aceh ya. Husaini bin Ahmad ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini bin Ahmad ingin bertanya kepada Ustaz, ya, apa hukumnya ya, fanatik kepada satu-satu mazhab dan membela habis-habisan seolah-olah mazhab yang lain itu sesat menyesatkan. Yang benar hanya mazhab orang itu. Bagaimana jawabannya ini Ustaz? Wassalam. Husaini bin Ahmad ya. Nah, baik Husaini bin Ahmad. Jadi Islam memang satu. Islam memang satu. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Islam hanya satu. Tetapi perkembangan zaman ketika orang-orang lain sudah masuk Islam, bukan hanya orang Arab, tapi sudah ada orang Mesir, orang Afrika, orang Asia, orang Rusia, India dan sebagainya masuk Islam. Maka ke dalam Islam masuk juga filsafat-filsafat barat, masuk juga tasawuf-tasawuf India, masuk juga berbagai macam masalah, sehingga Islam itu sudah tercemar dengan bid'ah-bid'ah dan khurafat, tambah dongeng-dongeng Israiliyat, sudah tercemar. Akhirnya tampillah ulama-ulama fikih, ulama-ulama besar, mujtahid agung ya. Ada Ja'far Shadiq, ada Imam Hanafi, ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, membersihkan agama dari dongeng-dongeng dan khurafat. Mereka mencari hadis-hadis sahih, mereka menggali hukum-hukum disebut dengan ijtihad ya. Membuat semacam mazhab, ya, jalan hidup yang benar menurut mereka. Yang pertama, yang paling tua dari mereka itu Ja'far Shadiq. Itu keturunan Rasulullah. Dari Ja'far Shadiq Imam Hanafi belajar. Kemudian Imam Hanafi berfatwa sendiri. Berfatwa sendiri. Akhirnya jadilah sebuah mazhab Hanafi namanya. Kemudian lahir Imam Malik. Imam Malik ini di Madinah. Beliau pengikut Imam Malik juga membuat sebuah mazhab dengan kitab-kitab mereka. Lahirlah mazhab Maliki. Kemudian murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Jadi Ahmad bin Imam Syafi'i namanya Abu Abdullah ya. Jadi nama aslinya Idris ya. Beliau juga membuat sebuah mazhab ya. Kemudian murid dari Imam Syafi'i namanya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau juga membuat mazhab tersendiri dengan pengikut-pengikutnya. Tapi selain mereka ada lagi ya. Tapi sekarang mazhab lain tu
tidak ada pengikutnya, sudah mati. Ya. Yang besar sekarang ini ada 5. Mazhab Ja'fari, itulah orang-orang Syiah Imamiyah. Ya. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi 4 mazhab ini kita kurangi Ja'fari, Syiah. Ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Disingkat Sunni. Disingkat Sunni. 4 mazhab ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan tauhid mereka itu berasal dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang benar, 4-4-nya benar. Ya. Kita harus mendukung 4-4 ini. Kalau ada yang berbeda dengan kita sedikit-sedikit, itu harus kita toleransi. Disitulah lahirnya tasamuh, toleransi. Misalnya ada mazhab dari 4 ini yang berkunut, mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang tidak berkunut, mazhab Hambali. Jadi harus jangan saling menjelekkan. Ada mazhab dari 4 ini yang boleh berzakat dengan uang. Ada dari 4 mazhab ini tidak boleh berzakat dengan uang. Jadi harus saling tasamuh. Jadi tasamuh sesama muslim. Jadi dengan orang kafir saja boleh tasamuh, apalagi sesama Islam. Allah SWT tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang tidak menjaga lidahnya, jadi selalu menjelek-jelekkan orang lain. Itu tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam hadis disebutkan orang Islam ini adalah seperti kal jasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau sebagian tubuh itu sakit, yang lain juga sakit. Maka orang-orang yang menghina orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, perlu dipertanyakan ilmunya. Jadi ilmunya biasa dangkal. Kalau ulama yang ilmunya sangat tinggi, mereka itu memuliakan yang berbeda dengan mereka. Seperti Imam Syafi'i memuliakan Imam Hambali, Imam Hambali memuliakan Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i ke Baghdad, beliau tidak berkunut. Kemudian ditanya oleh muridnya, kenapa Pak Imam tidak berkunut? Imam Syafi'i menjawab, saya menghormati yang terbaring di situ. Yang terbaring di situ adalah Imam Hanafi. Menghormati Imam Hanafi yang tidak berkunut, maka Imam Syafi'i pun tidak berkunut. Jadi begitu toleran ulama-ulama besar itu. Saya punya guru Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Beliau itu sangat toleran. Ketika kita tanya sama beliau tentang agama, beliau tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. Tapi beliau menjawab secara lembut dan beliau mengatakan itu mereka. Tapi kita di Aceh bermazhab Syafi'i, kita harus memelihara mazhab Syafi'i, kata beliau. Tapi beliau tidak pernah menjelek-jelekkan yang bukan mazhab Syafi'i. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, sudah masuk lagi SMS ya. Ibu Nur Laila di Lamprit. Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami di Lamprit tidak berkunut dan tidak banyak doa-doa di dalam salat kami di Masjid Lamprit. Ketika kita pergi ke tempat lain Ustaz, kita dikatakan
Wahabi Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Sedangkan saya dan keluarga bukan Wahabi. Assalam Ibu Nulaila. Ya. Jadi lebih baik jangan dibesar-besarkan lah. Ya. Kalau orang menyebut Anda Wahabi, diam aja, nggak apa-apa. Dan kita tidak boleh membalas sesama Islam. Jadi sebaiknya orang pun tidak menuduh orang lain Wahabi sembarangan. Jadi memang perbedaan itu harus dijadikan rahmat, rahmat gitu. Karena semua itu ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tentu akan mati. Sesuatu yang tidak ada dasar itu mati, tidak digalakkan oleh manusia. Tapi sesuatu yang ada dasar dalam agama itu akan hidup, karena itu sunatullah, akan dihidupkan oleh Allah supaya tidak hilang kebenaran itu. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ya, sebaiknya yang khilafiyah itu jangan ditanya ke saya. Kita di TV ini ingin mempersaudarakan semua kita. Semua orang Aceh itu harus bersaudara. Harus bersaudara. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.